Hari ini kami akan mengerjakan tugas aktivitas linguistik TM 3 tentang karakteristik bahasa Jepang. Yang pertama, huruf. Empat huruf yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji bisa saja muncul bersamaan dalam satu kalimat yang sederhana. Buatlah satu contoh kalimat sederhana yang menggunakan huruf tersebut. Watashi wa sumpah jadi kayak gitu anjir. Dari lo biar gampang dikat. Jatuh. Yang pertama watashi wa tishatsu itu udah ada T-nya itu. Oh, satu kalimat. Iya. Oh, kira satu contoh, satu kosakata gitu. Kaimashita. Watashi dan kankai itu kanji, wa hiragana, ti-nya romaji, shatsu-nya katakana. Ya. Terus yang keduanya adalah lafal. Gabungan vokal dan konsonan kecualian adanya perluasan vokal U dan I di tengah dan akhir kata, adanya variasi pelafalan N. Oh, berarti kayak shin, adanya vokal panjang yang menerangkan satu contoh kalimat yang membuat pada konsonan adanya perluasan variasi pelafalan M. Saya menyinggung satu contoh kalian berarti nyampuran ke bawah. Adanya variasi pelafalan kita ada di teman dari kata. Oh, tadi itu yang kayak kalau des di belakang itu kan hilang, ya vokalnya besar. Des mas Tidak cari yang gabungan vokal dan konsonan bersama. Variasi pelafalan M. Pelafalan M-nya apa? Konsonan lengkap tuh kayak itu kecil kan? Mister, mana sih? Kelompok bertiga pasti kalau Mina itu kelompok juga hanya rangkap yang di situ yang kayak yang ada vokal gitu deh, jadi subjek parasi kanji gabungan vokal dan konsonan itu misalnya ngapain sih? Baca yomi kalau misalkan kita kan tulis yang ada belajar yang panjang itu namanya dibaca ya. Dibaca
tapi nggak dibaca jawaban panjang. Iya, sama aja. Udah panjang enggak? Kan sampo tapi kan masuk ke variasinya sampo dia harus pakai n. Iya, ada N-nya kan sama. Jadi n kan. Terus ini berarti kita udah ada belumnya belum? Yang pertama belum vokal konsonan. Pelepasan udah variasi pelafalan N. Sampo nggak panjang kan? Enggak, tapi maksudnya n-nya itu yang dibaca jadi n. Ngerti nggak sih? Kayak tadi yang singgung dengan sampo. Ya berarti kan samponya di sini jadi N. Ada yang vokal panjang dan konsonan rangkap. Konsonan rangkap kayak ini. Vokal panjang. Ya kayak kata sifat aja kalau vokal panjang oh ini. Panjang di sini aja kayak kata raisu. Ini kan udah Pokoknya kayak ya komodachi to iya. Gabungan konsonan dari ulang bacanya Iya. langsung ya udah. Gabungan vokal dan konsonan kecuali N, adanya pelesapan vokal U dan I di tengah dan di akhir kata, adanya variasi pelafalan N, adanya vokal panjang dan konsonan rangkap. Buatlah satu contoh kalimat yang memuat 4 karakter di atas. Nih kalau misalkan mulai dari vokal panjangnya, tadi kan ada raishu panjang. Terus vokal U itu bisa di akhir ya, bisa des mas. Variasi pelafalan N. Adanya vokal panjang dan konsonan rangkap. Vokal panjang N. Gabungan vokal dan konsonan tomodachi itu nggak ada N-nya. Nggak ada. Tomodachi. Yang N-nya shoppinggu. Nah, kalau shoppinggu itu kan dia Kata kerja N-nya dibacanya itu jadi Oh. kayak shoppinggu. Shoppinggu iya. shoppinggu. Jadi gimana? Raishu Raishu tomodachi to shoppinggu. shoppinggu Shoppinggu shimasu. Shopping. Shimasu. shoppinggu shoppinggu shimasu. Mana? Shimas, masnya U-nya pesap. Terus Oke, yang Shoppinggu ketiga. shimasu. Udah nggak sih? Mau nambahin nggak? Udah ya. Terus Terus lanjut gramatika. bacaan. tapi belum jelasin. Baca aja. Untuk yang gramatika yaitu struktur, kalau di bahasa Jepang itu kalau di bahasa Indonesia kan SPO, subjek, predikat, lalu objek. Nah, kalau di bahasa Jepang itu SOP, subjek, objek, dan predikat. Lalu yang frasa Menerangkan, diterangkan. Adanya partikel yang menunjukkan kata kerja yang membutuhkan objek. Oke. ya. Kata Lalu kerja di kata akhir kerja kalimat. di akhir kalimat. Terus contoh. Tadi apa? Subjek watashi. Sebenarnya subjek banyak, bisa ane, bisa ani, bisa cici. Wa. Terus partikel yang menunjukkan kata kerja. Oh Enggak, objek dulu kan iya. sebelum predikat. Gohang. Orang Tabemasu. Itu kan subjek, objek dulu, baru predikat. Kalau di Indo, watashi wa gohang otabemas, saya makan nasi. Subjek, Predikat, predikat, objek. objek. Terus yang terakhir, kata benda dan kata kerja tidak mengenal gender dan jumlah. Ya di Jepang nggak ada gender dan jumlah. Di Indo juga nggak ada kan. Jadi kalau mau menuliskan jumlah, tulis jumlahnya dulu berapa, lalu bendanya. Subjek dapat dilesapkan jika sudah jelas. Misal,
Ini gua Kayak Oh iya, misalkan tuh kayak Iya, coba. kalau misalkan di Indo itu kita ngomongnya saya memberikan hadiah, dia memberikan Hadiah. saya hadiah gitu. iya. Nah, kalau misalkan di Jepang itu sebenarnya kalimatnya karewa watashi ni omiyage o kuremashita. Presento hadiah. Omiyage Miyagi oleh-oleh. Ya udah presento o kuremashita. Kuremashita. Nah, tapi kalau di Jepang tuh bisa dilesapkan objeknya jadi Subjeknya. iya subjeknya omiyage presente Presento. present. Nah, kalau di Gue udah pengen kencing nggak bisa. Jadi kalau di Jepang itu nggak perlu ngomong panjang, jadi cukup ngomong presento o kuremashita, itu orang lain udah paham bahwa saya tuh diberikan hadiah oleh dia gitu. Terus Kalau di Indo itu harus jelas ya. iya, kalau di siapa Indo yang ngasih? harus jelas. Jadi kalau di Indo tuh harus lengkap, dia memberikan saya hadiah gitu. Nggak Kalau bisa enggak cuma diberikan hadiah, hadiah itu oleh masih siapa? nggak jelas Masih konteksnya. ambigu ya. Adanya perubahan bentuk kata kerja. Kalau di Indo nggak ada. Nggak ada. Karena kalau misalkan sudah makan, sudah Sudah makan. makan. Belum Sudah. makan. Kalau di Mau Jepang, makan. iya Iya. mau makan. Kalau di Jepang Tabetai, tabetai. tabemashita, tabemas. Tabetaimasu. Sedang makan. Taberu. Oh, nggak bisa. Lanjut. Latihan dulu. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Loh, tunggu. Sekian. Ini pembahasan, Oh ya. aktivitas partisipasi. Sekian pembahasan aktivitas partisipasi tentang karakteristik bahasa Jepang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro di Arab begini.